Kita mulai Pak ya. Ya, boleh, boleh. Assalamualaikum Pak Rokib, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Ija, kabar saya sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan Bapak menjelang kita sesi coach hari ini? Apakah ada sesuatu hal yang khusus ingin Bapak diskusikan pada saya atau lebih difokuskan? Iya, baik Bu Ija. Kalau perasaan saya sih sejujurnya, saya ada rasa gugup-gugupnya ya. Apalagi dengan banyaknya tantangan yang ada di pekerjaan saya. Tapi intinya saya mencoba mencari solusi yang bisa efektif lah untuk saya. Eh, Oke ya Pak ya. Tentu Iya. seperti itu ya Pak. Saya menghargai kejujuran Bapak. Dengan demikian kok, mari kita jadikan sesi hari ini sebagai ruang untuk solusi bersama. Apakah ada yang ingin kita bahas secara lebih mendalam lagi hari ini, Pak? Ada sih Bu Ija, ada, tapi mungkin nanti di akhir sesi aja ya. Oke, oke, oke. Kita langsung ke tanya jawab aja ya, Pak ya. Iya, baik, siap Bu Ija, silahkan. Kira-kira Pak Rokib, eh, tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kita hari ini apa? Kalau tujuan dari coaching hari ini sih sebenarnya saya ingin meningkatkan presentasi saya sih Bu, agar bisa lebih baik. Baik-baik. Apa definisi tujuan akhir Bapak nanti yang Bapak inginkan? Yang saya definisikan ya, gitu, atau yang saya inginkan, saya bisa presentasi dengan baik. Dengan saya presentasi itu tidak gugup gitu ya, mengalir gitu Ya. ya. Itu sih Bu. Wah, 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 bagus sekali itu, Pak. Apa ukuran Iya. prinsip Bapak yang ingin Bapak capai di sesi coaching kita hari ini? Yang ingin saya capai di coaching hari ini ya saya bisa presentasi nanti dengan baik, dengan percaya diri, dengan bisa Ya, menguasai materi yang saya sampaikan nanti itu. Bu iya, Ija agak iya. keras suaranya ya, saya kurang dengar soalnya. Oke, Pak. Sekarang apa yang membuat Rocket merasa kesulitan dalam presentasi? Iya Bu Ija, maaf putus-putus. Sekarang apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam berpresentasi? Oh iya, baik. Yang membuat saya kesulitan ketika saya presentasi itu bija. Saya sering merasa gugup ya. Terkadang sudah saya siapkan, namun saya sering merasa gugup ketika saya berpresentasi. Saya tidak percaya diri begitu bija. Baik, Pak. Jadi fokus pada gugup dan sering lupa kata-kata saat melakukan presentasi ya, Pak ya. Sekarang Iya. kita nilai tentang keberhasilan Bapak dalam melakukan presentasi. Coba kira-kira dari level 1 sampai 10, Bapak berada di posisi yang mana? Kalau rank 1 sampai 10 sejujurnya mungkin bisa dikatakan saya ini masih rank 6 atau 7 lah Bu Ija. Oh iya. Baik, baik, baik. Sekarang Iya. Bapak merasa Bapak berada di level 6 ke 7 gitu ya, Pak. Jika mau ke level Iya. 10, apakah yang Bapak butuhkan dalam waktu dan latihan yang maksimal ya, Pak ya? Iya. Saya akan latihan yang maksimal, saya akan belajar lebih maksimal lagi gitu. Nah, sekarang sebenarnya Pak Rokep ingin mencapai di level yang di rating keberapa gitu. Kalau Bu Ija nanya seperti itu, saya sih sederhana Bu Ija ya. Kalau ratingnya mungkin dari 6, mungkin saya maunya 8 lah. Saya nggak mulu-mulu Bu Ija. Yang penting saya bisa presentasi dengan baik, saya percaya dirinya itu dapat gitu ya, bisa menguasai materi, dan syukur-syukur kalau ada feedback yang baik ya dari audiens saya. Itu sih kalau ditanya range-nya ya 8 lah Bu Ija.
Itu cukup buat saya sih. Oh, baik-baik. Kira-kira Ya. apa yang bisa Bapak lakukan agar Bapak mencapai ke list 8 tersebut? Yang saya lakukan banyak Bu Ija ya, banyak caranya. Tapi mungkin yang pertama saya berharap sama Bu Ija ya, dalam hal ini ketika kita melakukan coaching ini, Bu Ija membantu saya Ya, ya dengan memberikan ya. pertanyaan-pertanyaan yang mendalam ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat saya merenung gitu ya, membuat saya berpikir gitu. Nah, itulah di antara Iya. salah satunya Bu Ija. Ya, baik-baik Pak Rokib. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya Pak ya. Iya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan atau dipertanyakan? Eh, sepertinya saya masih berusaha sih Bu Ija, biar saya bisa presentasi dengan baik, dengan percaya diri itu sih. Baik Pak. Mari kita coba merancang Pak Rokib dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan. Kira-kira rencana Bapak apa yang ingin Bapak lakukan? Rencana saya yang akan saya lakukan agar presentasi saya bisa lebih baik, begitu Bu Ija ya? Iya, Oh iya, rencana saya ya saya belajar lagi gitu. Kemudian saya tentunya mencari atau mempersiapkan materi-materi presentasi yang bagus ya. iya, Nah, itu mencari iya, referensi yang bagus gitu. Kemudian mungkin saya juga bisa berlatih di depan cermin Bu Wijaya. Nah, berlatih di depan iya, iya. cermin. Itu rencana saya. Bagus sekali ya Pak ya. Adakah Ya, prioritas yang Bapak miliki dalam perencanaan tersebut Pak? ada ya yang saya prioritaskan itu yang tadi saya sampaikan. Jadi yang saya prioritaskan itu saya mencari sumber-sumber atau referensi-referensi yang baik untuk saya presentasi nantinya. Kemudian saya berlatih secara kontinu, secara konsisten ya di depan cermin lah biar menambah percaya diri saya. Itu sih bisa yang prioritasnya. Wow, bagus sekali itu Pak. Terus kira-kira strategi apa yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak tersebut? Strateginya kurang lebih yang sudah saya sampaikan. Jadi saya mencari referensi-referensi dari banyak sumber ya gitu. Saya sering berlatih gitu ya, berlatih di antaranya tadi di Ya, depan cermin biar menambah kepercayaan diri saya gitu ya. Nah itu. iya. Nah, kemudian saya juga Wah, wah, bisa wah. bertanya juga ke teman sejawat saya, minta feedbacknya gitu ya. Saya Eh, juga bisa bertanya ke mentor saya apa masukan-masukannya. Itu sih Bu Ija, rencana saya. Oke, luar biasa. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik itu, Pak. Perencanaan Iya, yang iya, alhamdulillah. terukur dan fokus pada detail yang akan bantu Bapak dalam mengatasi presentasi Bapak untuk lebih efektif. Terus kira-kira Pak Rokib, kapan bisa Bapak mulai untuk melaksanakan rencana ini? Kalau ditanya kapan mulai, ya saya berusaha secepatnya sih Bu Ija, karena kan lebih cepat lebih bagus gitu Bu Ija ya. Karena ini untuk kebaikan saya juga, untuk kebaikan presentasi saya juga nantinya. Jadi secepatnya mungkin dalam minggu ini saya akan lakukan. Dalam minggu ini. Wow, sekarang kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak yang sudah Bapak buat itu? Komitmen saya ya saya akan berlatih ya secara kontinu terus menerus yang tadi di depan cermin saya juga akan mencari referensi-referensi yang banyak, referensi-referensi yang bagus. Saya juga minta mentoring, mentoring terhadap ya teman sejawat juga bisa saya minta Ya. mentoring orang yang lebih dari saya tentunya, biar saya bisa lebih maksimal. Apakah ada yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak itu? Oh tentunya ada. Kalau Bija nanya seperti itu ada yang bisa membantu saya untuk menjaga komitmen saya, ya diantaranya teman sejawat saya yang bisa mengingat saya, ya yang bisa mengingat saya. Kemudian Hmm, juga mentor saya juga itu yang orang-orang yang bisa ya menjaga atau mengingatkan komitmen saya. luar biasa, Pak Rokib. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya, Pak. Nah, bagaimana perasaan Amin. Bapak setelah kita berbincang-bincang? Perasaan saya tadi awalnya gugup aja ya gitu, Iya, apalagi benar. mungkin baru pertama kali kita melakukan coaching ya. Tapi alhamdulillah dengan ya setelah saya jalani beberapa menit yang lalu ya,
Alhamdulillah saya sudah merasa senang, merasa rileks gitu. Kenapa? Ya, karena saya juga menemukan jawaban-jawaban yang tadinya saya belum bisa menemukan jawaban tersebut. Syukurlah kalau begitu ya Pak ya. Ya, Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? saya rasa cukup sih Bu, itu saja sih. Ya, Saya saya juga rasa cukup. saya juga senang mendengarkan cerita Bapak. Sama-sama Pak Rokib. Semoga rencananya berjalan dengan baik. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak ya. Baik Bu, insya Allah amin. Ya Rabbal Alamin, semoga bisa berbagi. Oke. Terima kasih waktunya Pak Rokib. Assalamualaikum Pak. Iya Bu Ija, sama-sama terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Ija, berarti Oke. sekarang sesi yang kedua ya. Ya. Sesi yang kedua berarti saya yang coachnya ya. Oke. Baik, Bu Ija sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum Bu Ija. Waalaikumsalam Pak Rokib. Iya, Bu Ija, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah saya sehat. Bu Ija, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk kesempatan ini. Kita ngobrol-ngobrol sekitar 10 menit, nggak lama Bu Ija ya. Ya Pak. Kira-kira apa nih yang Bu Ija mau omongin pada kesempatan kali ini? Ya, apa ya Pak ya? Sebenarnya sih ini sudah sangat bagus sih guru-guru di sini mengajar. Mereka Iya, juga dikatakan sudah sangat profesional dalam mengajarnya. Tapi iya. akhir-akhir ini mereka merasa bahwa apa yang mereka dapatkan diberikan oleh yayasan, mereka merasa tidak mencukupi. Seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi permasalahannya itu Bu ya, artinya teman-teman Bu Ija atau guru-guru Bu Ija awalnya mereka mengajarnya dengan profesional, namun akhir-akhir ini ya mereka merasa kurang yang dikasih dari sekolah begitu Bu Ija ya. Iya, Pak. Kurang lebih masalah yang sekarang ada itu seperti itu. Oh iya, kemudian kalau saya boleh nanya lagi Bu Ija, guru-guru Bu Ija itu akhir-akhir ini aja kan mereka merasakan seperti itu? Iya sih, Pak, akhir-akhir ini. Karena sebelumnya sih tidak seperti itu. Oh ya baik, akhir-akhir ini berarti mereka merasakan seperti itu. Kira-kira apa yang Bu Ija bisa lakukan ini untuk mereka, untuk guru-guru Bu Ija? Eh, Saya ingin sekali sih Pak, ingin membantu mereka apa yang mereka alami dan mereka rasakan. Sepertinya saya merasa kasihan aja gitu loh Pak. Oleh karena itu saya ingin membantu mereka dengan niat yang baik, dengan melakukan sesuatu hal yang bermanfaat yang dapat saya perbuat untuk membantu mereka begitu. Oh baik, berarti membantu mereka agar bisa lebih cukup gitu Bu Iza ya, atau lebih sejahtera lah Nah, kalau kita bisa katakan. lebih seperti itu Pak. Eh, karena Iya, kan sudah sangat bagus dan profesional dalam mengajarnya. iya, Jadi hanya merasa mereka merasa kurang tercukupi aja gitu. baik. Bu Ija tadi mengatakan mereka itu kurang tercukupi. Kalau menurut Bu Ija, bahasa tercukupi itu seperti apa sebenarnya? Kalau tercukupi itu maksudnya seperti apa? Kalau ngomongin guru yang berkecukupan itu sih Pak, menurut saya ya benar-benar fokus atau profesionalnya dalam mengajar, guru yang bisa membagi waktunya dengan baik, bisa memisahkan waktu yang urusan untuk keluarga dan untuk sekolah, atau bisa Iya. juga kita tafsirkan guru yang berkecukupan itu guru yang kehadirannya dirindukan oleh murid-muridnya. Oh, luar biasa ya Bu Ija ya. Jadi guru yang kecukupan itu berarti guru yang bisa mengajar dengan baik, guru yang bisa memisahkan antara urusan pribadi dan keluarga,
guru yang bisa memisahkan waktu ya antara waktu keluarga dan waktu sekolah. Juga bisa ditafsirkan guru yang tercukupi itu guru yang sebenarnya dirindukan ya, dirindukan sama anak-anak muridnya. Iya, iya Kemudian Bu Pak, Ija, seperti itu. iya, kalau boleh, kalau kita levelkan ini, sebenarnya guru-guru Bu Ija itu masuk level berapa sih dalam hal kecukupannya tadi itu? Eh, mungkin gimana ya Pak ya, mayoritas mereka sih pada masa di rate-nya di level 6 ya Pak ya. Sekitar segitu sih menurut saya Pak. Apa yang mereka dapatkan ya itu apa ya, bukan tidak bersyukur, tapi memang bisa dikatakan setiap bulannya itu ya masih kurang gitu loh Pak. Oh gitu. Berarti mereka masih di level 6 Bu ya. Kalau level 10 Iya, kayaknya susah ya Bu ya, karena kan sekolah Bu Ija kan baru 3 tahun Bu ya, iya baru 3 tahun. dengan kondisi sekarang sekolah masih baru 3 tahun. Ya untuk 8 saja itu sudah sangat bagus menurut saya Pak. Oh iya, baik, baik. Oke, kemudian saya tanya lagi nih sama Bu Ija. Kan teman-teman Bu Ija atau guru-guru Bu Ija ini kan kalau kecukupannya kan masih level 5, level 6 Bu Ija ya. Sebenarnya Bu Ija ini melihat mereka atau Bu Ija ini ingin melihat mereka level berapa sebenarnya? Ya gimana ya Pak ya, setidaknya di level 8 itu sudah sangat bagus menurut saya. Oh iya ya, Udah level udah 8. udah dikatakan udah bagus. Iya. Iya, oke. Kalau dari tadi awalnya kan level 6, kemudian Bu Ija pengennya melihat mereka level 8. Apa yang Bu Ija Ya. bisa bantu untuk mereka biar mereka bisa masuk ke level 8 dalam hal ini kecukupannya? Nah, sebenarnya sih itu yang saya pikirkan, bagaimana caranya ya, Pak ya untuk saya bisa membantu untuk bantu mereka itu bagaimana gitu loh Pak. Iya, baik baik Bu Ija. Kemudian kalau dari penilaian ya, dari penilaian atau dari pengamatan Bu Ija, sebenarnya apa sih Bu yang mereka butuhkan untuk saat ini Bu ya? Mungkin ya untuk membuat mereka merasa tercukupi gitu Bu, dengan yang dikasih oleh sekolah gitu. Kalau dari pengamatan saya sih Pak ya, eh, mungkin ada ruang untuk kami ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol yang sifatnya mencari solusi dari permasalahan itu. Saya juga akan mencoba menyampaikan kepada pihak yayasan sih tentang masalah ini, dan semoga pihak yayasan bisa membantu dengan baik dan memberikan yang lebih agar guru-guru tercukupi. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa Bu, luar biasa Bu ya. Tadi Bu Ija sudah menyebutkan tuh apa yang Bu Ija perbuat kan untuk mereka. Apakah Bu Ija tuh bisa melakukan itu? Harusnya bisa sih ya Pak ya. Mungkin butuh waktu dan saya meluangkan waktu saja untuk itu dan juga berusaha untuk bisa gitu. Oh baik baik. Tadi kan yang Bu Ija sebutkan itu kan dua ya. Nah, yang Bu Ija sebutkan yang akan Bu Ija lakukan itu dua. Kira-kira yang mana satu nih yang Bu Ija akan lakukan? Yang pertama kali, mungkin dalam waktu dekat ini apa yang Bu Ija mau lakukan? Eh, yang dalam waktu dekat ini ya Pak ya, saya akan ngobrol-ngobrol dengan mereka Oh gitu. satu persatu, Hmm, langsung bersama-samaan dan juga ya. akan secara menyampaikan kepada pihak yayasan. Karena kalau kita ngobrol sudah satu persatu dari hati ke hati, kemudian kita juga secara bersama-sama, jadi tidak ada yang namanya eh, saling menutupi, tetapi ada transparansi dan kita sampaikan juga kepada pihak yayasan dengan segera gitu Pak. Oh, baik Bu Ija ya. Semoga bisa terlaksana Bu Ija ya. Bu Ija, kita sudah melakukan percakapan ini sudah sekitar 10 menit. Saya rasa sudah cukup. Namun sebelum saya akhiri Bu Ija, mungkin satu pertanyaan terakhir. Kira-kira apa yang Bu Ija dapatkan ini dari kita melakukan percakapan ini? Ah, iya Pak ya, saya dapatkan tentunya dari percakapan dari kita coaching hari ini, saya menemukan solusi bagaimana saya bisa membantu teman-teman atau rekan-rekan sekolah
Iya, dengan permasalahan yang dihadapi tadi itu. Kemudian, iya. setidaknya saya sudah memberi kontribusi kepada mereka, dan Hmm, meluangkan waktu untuk, mencari, penyelesaian dalam permasalahan ini. oke, baik Bu Ija. Bu Ija saya rasa cukup Bu Ija ya. Namun nanti pada kesempatan lain saya ingin berjumpa dengan Bu Ija. Saya mau bertanya nih karena saya penasaran. Saya mau bertanya sama Bu Ija apakah rencana Bu Ija kemudian yang sudah Bu Ija lakukan itu sukses untuk membantu teman-teman. Saya rasa cukup Bu Ija ya. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Oh, Eh, oke Pak, siap. Terima kasih juga waktunya Bapak, yang telah berikan kepada saya untuk membantu saya mencarikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di sini. baik Bu Ija, saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.